Shalom, selamat sahabat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda para sahabat ini? Saya selalu berdoa agar kita semuanya boleh baik-baik saja dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika tiba pada hari Sabat seperti sekarang, saya percaya bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki satu hari Sabat lagi. Ada banyak orang yang rindu untuk terus mengalami Sabat, untuk terus menikmati sukacita Sabat, tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka. Dan kita bersyukur bahwa sepanjang satu minggu ini kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh memasuki hari Sabat Tuhan yang indah ini. Kita juga bersyukur bahwa sepanjang satu minggu ini kita boleh mengikuti rangkaian minggu sembahyang rumah tangga yang menjadi penolong bagi kehidupan rumah tangga masing-masing kita untuk semakin dekat satu dengan yang lain, semakin bersatu satu dengan, semakin mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kerinduan kita semuanya, kiranya suasana surga yang penuh dengan belas kasih itu akan ada dalam rumah tangga masing-masing kita, dan rumah tangga kita menjadi keluarga yang dipenuhi dengan sukacita surgawi. Pada Sabat ini kita tiba pada bagian terakhir dari rangkaian minggu sembahyang rumah tangga kita. Dan judul pembahasan kita adalah satu lingkaran yang suci. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, izinkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk boleh merenungkan akan firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus-Mu akan boleh menolong masing-masing kami, sehingga kami akan boleh dituntun oleh Tuhan. Kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam pertama dari rangkaian minggu sembahyang rumah tangga ini, kita sudah diberikan nasihat bagaimana menghadapi pasangan yang keras kepala. Keras kepala bisa karena berbagai macam faktor yang terjadi dalam kehidupan kita maupun pasangan kita. Tetapi kita diajarkan bagaimana menghadapi mereka, agar ketika satu pasangan muncul emosi dalam dirinya, maka pasangan yang lain dapat meredakan, sehingga pasangan itu dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dan mereka boleh terus terikat di dalam kasih satu akan yang lain. Kemudian pada hari kedua kita belajar bagaimana satu kehidupan yang tetap teguh dalam kasih di tengah badai pandemi corona sekalipun. Kita sudah belajar bahwa ada banyak tantangan pada saat corona terjadi, karena kebiasaan-kebiasaan yang dulu seringkali ada, tetapi karena pada saat corona terjadi perubahan, akibatnya adalah ada banyak orang yang kemudian mengajukan gugatan perceraian. Dan dapat kita lihat bahwa angka perceraian meningkat pada masa pandemi corona seperti sekarang. Namun kita dinasehatkan bahwa di dalam rumah tangga kita, kasih itu harus tetap menjadi pengikat satu akan yang lain. Betul bahwa ada banyak kebutuhan yang kita miliki selama pandemi corona ini. Betul bahwa di dalam segala hal uang itu diperlukan. Tetapi jangan biarkan uang untuk menjadi pemisah kita satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tahu akan kebutuhan kita, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itulah sebabnya jadikan kasih untuk mengikat suami istri, orang tua dengan anak-anak, sehingga di tengah pandemi seperti sekarang pun, rumah tangga kita akan tetap terikat dalam kasih satu dengan yang lain. Pada hari yang ketiga, kita belajar bagaimana menata rumah kita. Ternyata ada hubungan antara arsitektur dengan psikologis. Dan kita diajarkan bahwa dengan menata rumah kita memiliki ventilasi yang baik, rumah kita memiliki pencahayaan yang baik, kemudian jangan barang-barang yang terlalu mahal yang ada di rumah kita sehingga mudah untuk dipindahkan. Kemudian pentingnya memiliki tanaman di sekitar rumah kita. Apabila itu kita boleh wujudkan dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam mendirikan rumah, maka
Rumah kita akan cukup udara segar, cukup sinar matahari. Kita tidak akan capek pikiran dalam menata rumah. Dan ketika kita sementara dalam waktu senggang, kita bisa bermain bersama dengan anak-anak di sekitar rumah, bekerja sama dalam menanam, boleh bermain-main di halaman rumah kita, dan itu akan boleh menolong keluarga kita akan sehat, akan bahagia, dan akan tetap dapat menikmati sukacita dalam berumah tangga seperti yang Tuhan rencanakan. Kemudian pada hari yang keempat, kita sudah diajarkan bahwa ibu bapak harus kenal dengan anak-anaknya. Ibu bapak harus mengetahui bagaimana sifat-sifat anak-anak mereka. Ibu bapak harus mengenal tabiat anak-anak mereka. Dan mereka harus temukan jalan bagaimana mereka boleh mengarahkan anak-anak ini sementara anak-anak menghadapi masalah di dalam hidup mereka. Dengan mengenal dekat anak-anak mereka, mereka juga dapat memberikan sarana kepada anak-anak untuk anak-anak boleh berbagi dengan orang tua, boleh menceritakan tentang masalah mereka kepada orang tua, dan itu akan boleh menolong komunikasi yang baik. Tapi bagaimanakah semua bisa terwujud? Diajarkan yang lalu bahwa semuanya bisa terwujud apabila kita memberikan waktu yang berkualitas di dalam berhubungan dengan anak-anak kita. Kemudian pada hari yang kelima, kita dinasehatkan kepada suami istri yang tidak dikarunia anak. Bagaimana suami istri diajak untuk tetap memandang bahwa ada rencana Tuhan di dalamnya. Ketika kita merasa bahwa kebahagiaan kita, rumah tangga kita tidak sempurna tanpa kehadiran anak, maka Tuhan nyatakan di sana bahwa ada rencana Tuhan untuk masing-masing kita. Ada rencana Tuhan, boleh jadi kita mau Tuhan pakai di tempat yang lain untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Ketika kita merasa bahwa rumah tangga kita tidaklah sempurna, tanpa anak-anak kemudian menjadi tidak utuh, tapi ada janji yang Tuhan berikan di sana bahwa setiap rumah tangga tetaplah utuh, tetaplah sempurna, walau tanpa kehadiran seorang anak. Karena apabila ada kasih antara suami dan istri, maka itu sempurna bagi keluarga tersebut. Kemudian tadi malam, kita sudah mempelajari tentang bagaimana nasihat yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan, janji pasti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rumah tangga banyak masalah. Rumah tangga banyak pergumulan. Rumah tangga banyak tantangan di dalam mendidik anak-anak mereka, khususnya di dalam dunia seperti sekarang. Ketika kontrol kita kepada anak-anak seringkali agak sedikit longgar. Ketika anak-anak dimanjakan dengan penggunaan gadget yang ada, mereka lebih dekat dengan gadget, lebih dekat dengan tontonan YouTube dan lain sebagainya. Maka itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi orang tua. Tetapi tadi malam kita sudah belajar bahwa jangan takut. Kenapa? Sebab Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita, akan menolong kita, akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang kuat itu. Dan Tuhan berjanji bahwa ada sahabat yang terbaik. Tuhan akan menjadi sahabat yang terbaik itu, mendengarkan segala keluh kesah kita, dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Dia akan menjadi penolong bagi kita, bahkan Roh Kudusnya akan dicurahkan menjadi bagian kita, menolong kita, memberikan hikmat agar di dalam ketidaksempurnaan kita sekalipun, tetapi ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita boleh mengajar anak-anak kita dengan baik. Pada saat yang sama pun kita belajar dari Roh Kudus tentang bagaimana kehidupan kita juga perlu untuk diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih, dan sebagai kesimpulan atau ringkasan dari pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, judul pembahasan kita pada Sabat ini adalah satu lingkaran suci. Digambarkan bahwa keluarga adalah sebagai sebuah lingkaran suci. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Dikatakan di sini bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu.
Saudaraku, kalau kita membaca akan ayat ini, saya percaya bahwa kita memahami inilah resep yang Tuhan berikan untuk sebuah rumah tangga. Bahwa rumah tangga terjadi antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Rumah tangga tidak terjadi antara satu laki-laki dengan 2, 3, 4, 5 perempuan. Rumah tangga juga tidak terjadi antara satu perempuan dengan 2, 3, 4, 5 perempuan laki-laki. Rumah tangga juga tidak terjadi antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Rumah tangga juga tidak terjadi antara satu perempuan dengan satu laki-laki. Melainkan bahwa rumah tangga itu dapat terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dan ketika mereka kemudian sudah dewasa, meninggalkan ayahnya dan ibunya, mereka dipersatukan dalam pernikahan, maka mereka kemudian menjadi satu daging. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, sebab itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Ya, bahwa ketika seorang laki-laki menjadi satu dengan pasangannya, mereka terikat erat satu dengan yang lain, dan tidak ada hal yang lain yang dapat memisahkan mereka selain maut itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah keluarga itu menjadi satu lingkaran yang suci? Beberapa hal yang kita perlu perhatikan pada sahabat ini. Ada suatu batas yang berupa lingkaran suci yang mengelilingi setiap keluarga dan perlu dipelihara. Kalau dulu sebelum seorang laki-laki menikah dengan pasangannya, maka mereka bebas untuk bergaul dengan siapa saja. Tetapi sementara mereka menjadi satu kesatuan dengan pasangannya, kita harus ingat bahwa prioritas utama kita adalah rumah tangga kita. Kemudian ada yang lain adalah bahwa tidak ada orang lain yang berhak masuk dalam lingkaran yang suci ini. Bahkan ketika kita punya orang tua sekalipun yang masih hidup, yang seringkali memberikan masukan-masukan kepada kita, hasil akhirnya adalah bukan pendapat orang tua, masukan dari orang tua yang 100% kita terima, tetapi segala keputusan yang diambil adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Dalam hal apapun, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun juga di dalam mendidik anak-anak. Peraturan yang dibuat adalah berdasarkan keputusan bersama antara suami dan istri. Dan kalau ini yang terjadi, maka rumah tangga itu akan menjadi satu rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Betul bahwa orang tua lebih berpengalaman daripada kita. Lebih punya masukan-masukan yang positif bagi kita. Tetapi semuanya hanya menjadi pertimbangan bagi kita. Yang terbaik adalah suami dan istri yang berbicara dan menentukan apa yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Kemudian hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa suami dan istri haruslah menjadi segala-galanya kepada satu dengan yang lain. Saudara, luar biasa dikatakan di sini bahwa suami dan istri harus menjadi segala-galanya. Suami harus memberikan pengorbanan yang terbaik kepada istrinya. Jangan sampai istrinya kemudian mencari-cari pelampiasan yang lain oleh karena dia merasakan bahwa suaminya tidak banyak pengorbanan, suaminya tidak peduli akan kehidupannya. Demikian juga dengan seorang istri. Dia harus memberikan cintanya, perhatiannya, kasih sayangnya, pengorbanannya juga kepada suaminya, sehingga kemudian keluarga itu akan terikat di dalam kasih satu dengan yang lain. Karena mereka saling mengasihi, mereka saling berkorban satu dengan yang lain. Kemudian mereka harus menjadikan pasangan mereka sebagai yang terutama dalam hidup mereka. Saudaraku, ingat di sini bahwa uang bukan segalanya. Walaupun segalanya perlu uang. Tetapi kepentingan istri kita, kepentingan suami kita menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita berumah tangga. Seringkali kita terjebak untuk mengutamakan yang lain. Seringkali kita terjebak ketika keluarga kita, orang tua kita punya masalah, ataupun saudara-saudara kita punya kebutuhan akan ekonomi. Kita seringkali diam-diam untuk menolong mereka. Tetapi ingat bahwa rumah tangga tidak dapat seperti itu.
Kalaupun pasangan kita ataupun teman-teman, sahabat-sahabat kita ataupun keluarga kita menghadapi kebutuhan akan kehidupan mereka dan kita mau membantu mereka, maka bicarakan itu dengan pasangan kita. Rencanakan berdua, ambil keputusan bersama, sehingga itu akan tetap menjaga keluarga kita tetap kokoh di tengah segala pandemi corona yang ada pada saat ini. Kemudian katakan juga, hubungan mereka yang begitu erat dinyatakan dengan menjadi satu daging. Jadi diajarkan di sini bahwa kehidupan kita akan menjadi semakin erat, menjadi satu daging. Dan inilah misteri di dalam pernikahan itu. Orang datang berdua ke gereja, tetapi ketika mereka keluar, mereka sudah menjadi satu daging. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu akan yang lain. Satu kesatuan yang bagaikan menggambarkan kalau kertas itu dilem dan direkatkan satu sama lain, maka ketika kertas itu akan dilepas, maka pasti akan menghancurkan kertas itu. Satu kesatuan yang digambarkan ketika seseorang membawa satu gelas air ledeng ditambah dengan satu gelas air mineral, ketika dicampurkan kedua air ini, maka ketika akan dipisahkan lagi, tidak akan dapat terpisahkan. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi satu dengan yang lain. Saudaraku, rumah tangga adalah menjadi satu kesatuan. Itulah sebabnya walaupun ada banyak perbedaan karakter dalam kehidupan suami atau istri, tetapi mereka harus memahami satu dengan yang lain. Mereka harus saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Dan ketika itu terjadi, maka rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang tetap terikat dalam satu kasih, satu akan yang lain. Kemudian rahasia yang ada di antara mereka harus dijaga, disimpan hanya untuk mereka berdua, dan jangan pernah diberitahukan kepada siapapun juga. Saudaraku, rahasia keluarga harus ada, tersimpan di keluarga itu. Kejelekan suami kita harus ada tetap di dalam rumah tangga. Kejelekan istri kita harus tetap ada di dalam rumah tangga. Kejelekan, kekurangan anak-anak kita harus tetap ada dalam rumah tangga itu. Kita tidak perlu untuk menceritakan itu kepada orang lain. Kita harus tetap menjaga supaya rahasia itu ada di dalam keluarga kita. Satu kali seorang istri merasa curiga tentang suaminya. Dia melihat bahwa suaminya ini kalau biasanya pulang sore sudah ada di rumah. Tapi kemudian suaminya ini mulai pulang malam. Setiap kali istri ini kemudian menanyakan kepada suaminya, "Kenapa kamu pulang malam?" Suami ini diam, tidak memberikan jawaban. Ketika sang suami juga sudah pulang malam, dia juga tidurnya lebih malam lagi. Karena dia masih menyibukkan dirinya di ruang kerja yang ada di rumah. Hari demi hari terjadi. Sampai akhirnya istrinya sudah tidak tahan dengan sikap dari sang suami ini. Dan kemudian dia mulai bercerita kepada temannya tentang kejelekan suaminya. Dan dia ceritakan bahwa suami saya sekarang sudah berubah. Saya tidak tahu apakah mungkin dia memiliki wanita yang lain. Dia mulai pulang malam dan dia tidur juga larut malam. Tetapi sang istri berpesan pada temannya, "Tolong jangan ceritakan kepada orang lain tentang suami saya." Dan temannya katakan, "Saya tidak akan cerita kepada yang lain tentang suamimu." Tetapi apa yang hendak dikata? Temannya ini kemudian menceritakan kepada temannya silih berganti dengan mengatakan bahwa suami dari wanita itu berselingkuh. Itulah sebabnya suaminya ini seringkali pulang malam dan tidur larut malam. Dan akhirnya kabar yang seharusnya rahasia diceritakan oleh seorang istri kepada temannya tersebut tersebar hampir ke seluruh penjuru kota. Dan seluruh penjuru kota
menghakimi bahwa suami dari wanita ini berselingkuh dengan wanita yang lain. Tetapi suaminya tidak mengetahui akan masalah itu. Tiba pada waktunya ketika itu adalah hari ulang tahun dari istrinya. Dia kemudian masuk ke dalam ruang kerjanya. Dan dia mengeluarkan dari dalam ruang kerjanya satu karya yang sangat indah dan mahal harganya. Ketika dia kemudian persembahkan hadiah itu sebagai hadiah ulang tahun bagi istrinya, maka istrinya sangat terkejut. Dan kemudian dia bertanya, apakah untuk ini engkau pulang malam dan bekerja larut malam baru tidur? Dan suaminya katakan, iya, saya ingin memberikan satu hadiah yang terbaik, yang terindah sebagai hadiah di hari ulang tahun. Dan saudaraku, si istri sangat menyesal. Karena dia sudah menceritakan tentang kejelekan suaminya kepada temannya. Sehingga di hadapan seluruh kota itu, warga kota itu, suaminya didakwa sebagai seorang yang selingkuh dengan orang lain. Saudara, tidakkah ini menjadi satu hal yang mengerikan jika itu terjadi dalam rumah tangga kita? Seburuk apapun tabiat suami kita, biarlah kita boleh tetap menjaganya di dalam rumah tangga kita. Seburuk apapun tabiat dari istri kita, biarlah kita tetap menyimpannya di dalam rumah tangga kita. Lebih baik jika dibandingkan kita menceritakan kepada orang lain, bicarakan itu dengan pasangan kita. Cari solusi untuk masalah tersebut agar kehidupan rumah tangga kita tetap diberkati Tuhan. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita jangan pernah disampaikan pada siapapun kecuali Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Jadi daripada kita menceritakan kesalahan, kekurangan pasangan kita, lebih bagus kita menceritakan semuanya kepada Tuhan. Ceritakan apapun yang menjadi keluh kesahmu. Ceritakan apapun yang menjadi kedongkolan hatimu terhadap pasanganmu. Dan minta tolong Tuhan supaya memberikan hati yang bijaksana. Supaya memberikan hati yang panjang sabar. Supaya memberikan hati yang lemah lembut. Agar masalah apapun yang terjadi akan dapat diselesaikan. Dan pada akhirnya nama Tuhanlah yang dimuliakan di dalamnya. Hal yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah dengan cara seperti apapun, jangan pernah mengeluh tentang pasangan kita kepada orang lain, baik itu kita ceritakan sendiri maupun dengan kata-kata lelucon. Ya, jangan pernah kita menceritakan tentang pasangan kita, mungkin tidurnya ngorok, ya sudah, diterima itu. Gak usah kita ceritakan kepada orang-orang lain. Mungkin suami kita malas untuk bekerja di rumah. Atau mungkin istri kita masaknya, maaf kata, kurang enak. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Kita tetap menjaga perasaan pasangan kita. Mungkin nasihat-nasihat yang baik yang bisa kita sampaikan kepada suami atau istri kita dibandingkan dengan menceritakan kekurangan mereka kepada orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lingkaran yang suci ini harus dijaga kekudusannya dengan menjaga lidah, mata, telinga, bahkan seluruh segi kehidupan kita, sehingga surga kecil yang paling manis yang ada di dunia ini tercipta di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ketika kita sudah berumah tangga, maka lidah kita harus dijaga. Jangan ada kata-kata kasar di dalamnya. Jangan lidah kita terpancing untuk bergosip dengan orang-orang lain, menceritakan kejelekan rumah tangga kita, menceritakan pasangan kita, anak-anak kita kepada orang lain. Jaga lidah kita, jaga juga mata kita. Jangan kita tergoda untuk melihat yang lain lebih indah daripada pasangan kita. Untuk boleh melihat barang-barang yang ditawarkan di sekitar kita, yang mahal-mahal, yang bagus-bagus itu, sehingga memancing kita untuk bersikap poros dan lain sebagainya.
Kita juga harus menjaga telinga kita, jangan gemar untuk mendengar apa kata orang tentang pasangan kita, tentang keluarga kita. Kita harus lebih percaya kepada suami atau istri atau anak-anak kita lebih dibandingkan mendengar apa kata orang tentang pasangan dan anak-anak kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah betapa banyak orang yang menghina Kristus dengan menggambarkan dengan keliru tabiatnya dalam lingkaran keluarga. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita dalam rumah tangga itu, suasana surga yaitu kasih harus dihidupkan di dalamnya. Tetapi seringkali kita tergoda untuk berlaku kasar satu dengan yang lain. Seringkali kita terpancing untuk emosi satu dengan yang lain. Seringkali kita terpancing untuk mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata makian satu dengan yang lain. Saudaraku, ketika itu yang terjadi, dan itu kita lakukan di depan anak-anak kita, maka anak-anak pasti salah menilai tentang Tuhan melalui kehidupan kita. Karena mereka lihat bahwa kita adalah wakil Tuhan. Ketika kita sudah belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ketika kita menjadi teladan yang tidak baik bagi anak-anak kita, maka jangan disalahkan apabila mereka melihat tabiat Kristus melalui cara yang salah, yaitu melihat kehidupan kita. Dan jangan disalahkan ketika kemudian anak-anak kita tidak lagi percaya Tuhan, meninggalkan kebenaran Tuhan, dan pergi kepada ilah-ilah yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidupkan tabiat Kristus itu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukan sekedar kita berteori, bukan sekedar kita membaca, bukan sekedar kita hanya mendengar saja, tetapi kita harus menghidupkan itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Sehingga kita dapat merasakan bahwa tabiat Allah ditinggikan melalui kehidupan rumah tangga kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah bahwa jangan suka mencari yang salah. Jangan suka mendendam, jangan suka merasa diri benar. Gantinya membangun tabiat Kristus yang suka mengampuni, panjang sabar, dan mengasihi dengan tulus. Jadi daripada kita terlibat di dalam kita salah tafsirkan tentang tabiat Kristus, membuat anak-anak kita salah di dalam pemahaman mereka tentang tabiat Kristus, tapi kita diajarkan memiliki roh yang suka mengampuni, memiliki sifat panjang sabar, mengasihi dengan tulus. Ketika anak kami melakukan kesalahan, dengan sangat menyesal, saya harus menghukum dia. Ketika saya hendak menghukum dia, Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat ada tatapan penuh kebencian yang ada di mata anak saya. Ketika saya melihat hal itu, maka hati saya menangis. Tapi saya harus tetap menghukum dia. Baru sesudah saya menghukum dia, kemudian saya peluk dia. Saya katakan, maafkan Papa. Papa tidak berniat untuk menghukum kamu. Tetapi kamu sudah berbuat salah. Dan konsekuensi dari kesalahanmu adalah kamu harus menerima hukuman ini. Dan kemudian saya ajak anak saya untuk berdoa bersama-sama. Setelah kami berdoa bersama-sama, di situ saya menangis kepada Tuhan, minta ampun Tuhan. Sehingga saya harus melakukan hukuman kepada anak saya. Tapi selepas kami berdoa, saya ajak kembali anak saya untuk bermain bersama-sama. Dan ada keceriaan di hatinya. Pandangan mata yang tadinya penuh dengan kebencian karena dia akan mendapatkan hukuman, segera berganti dengan cinta. Kenapa? Karena kita juga menerapkan cinta itu di dalam mendidik mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita dalam hidup bersama dengan pasangan kita harus ingat, di sana tabiat Tuhan harus dinyatakan.
Milikilah kasih, milikilah panjang sabar, milikilah roh yang mau mengampuni satu dengan yang lain. Dan ketika itu kita miliki dalam rumah tangga kita, maka saya percaya bahwa rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Kemudian yang lain adalah bahwa sangat baik jika suami dan istri setiap hari bersama-sama datang kepada Tuhan dan kembali berjanji untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Luar biasa diajarkan di sini. Bahwa suami istri harus datang kepada Tuhan. Ya, seringkali kita datang kepada Tuhan melalui ibadah mesbah pagi dan petang bersama dengan anak-anak kita. Tetapi disarankan di sini adalah ambil waktu untuk berdua saja, suami dan istri, dan mengadakan rekomitmen untuk terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudaraku, ketika jemaat di Efesus mulai berubah dalam kasihnya kepada Tuhan, Tuhan katakan, ingatlah akan kasihmu yang mula-mula. Kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula itu. Ketika suami atau istri menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, datang bersama pasangan Anda. Lakukan rekomitmen itu, sehingga keluarga Anda akan tetap terikat satu dengan yang lain. Akan terus saling mengasihi, walaupun pasangan kita tidaklah sempurna. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 mengajarkan kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Suami dan istri, ada banyak pergumulan yang harus dialami. Ada banyak kerikil-kerikil di dalam kehidupan rumah tangga kita, yang itu dapat membuat kita jatuh, yang itu dapat mengakibatkan kehancuran di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi kita bersyukur bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, kita dapat meminta kepada Tuhan hikmat agar kita dapat menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangga kita. Maka saya percaya tidak ada perkara yang lebih besar, yang sebesar apapun, yang dapat menghancurkan rumah tangga kita. Karena sesungguhnya kita punya penasehat yang jauh lebih besar daripada masalah itu. Kita punya penasehat yang jauh lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah sebabnya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan hati yang lemah lembut, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi kehidupan kita, supaya kita boleh saling mengasihi satu akan yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, Khalik pencipta kita sudah menciptakan kita dan seisi dunia, dan Dia merancang rumah tangga untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk menambah sukacita dalam kehidupan kita. Sudahkah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan? Kalau belum, satu nasihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Dikatakan nyanyian Siara Salum, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang melakukannya. Jikalau bukan Tuhan yang menjadi pembangun di Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Nyanyian Siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, jika bukan Tuhan yang menjadi kepala dalam rumah tangga kita, jika bukan Tuhan yang menjadi pusat di dalam kehidupan rumah tangga kita, jika bukan Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan rumah tangga kita, maka dikatakan di sini, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sahabat ini, kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan.
Sahabat ini kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai penasehat yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga kita. Sahabat ini kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan rumah tangga kita. Masalah boleh ada silih berganti, tapi berceritalah hanya kepada Tuhan. Berdoalah, bermohonlah, serahkanlah segala masalah rumah tanggamu kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Dia akan memberikan pertolongan. Apapun masalah yang Anda hadapi, apakah itu masalah ekonomi sehubungan dengan COVID Corona seperti sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan akan menolong rumah tangga Anda. Bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang berjanji akan menyertai, akan menolong, akan meneguhkan kita. Dia pasti akan menggenapi janjinya tersebut. Dan percayalah bahwa dengan berserah kepada Tuhan, rumah tangga kita akan memiliki suasana surga. Suami, istri, anak-anak akan boleh nyaman tinggal di dalamnya. Dan kita bersama-sama akan terangkat di awan-awan pada waktu Tuhan datang kedua kali. Bapak Ibu, pastikan keluarga kita secara keseluruhan akan terangkat bersama-sama pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Kita harus ke surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari Sabat-Mu ini. Kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sadar bahwa ada banyak macam masalah dalam kehidupan rumah tangga kami. Boleh jadi ada banyak kekurangan Tuhan yang dimiliki oleh suami kami. Ada banyak kelemahan, tabiatnya boleh jadi kasar Tuhan. Tabiatnya boleh jadi mau menang sendiri ya Tuhan. Kami memohon kepadamu. Biarlah Tuhan kiranya akan boleh menjadi penolong dalam diri suami-suami kami. Agar mereka boleh dituntun oleh Tuhan. Diberikan hati yang lemah lembut. Diberikan hati yang mengasihi. Sehingga mereka akan mengasihi istrinya. Bahkan memberikan pengorbanan yang terbaik kepada istri-istri mereka Tuhan. Bapa di surga, bila mana istri-istri kami punya banyak kelemahan dalam hidup mereka. Tuhan, kami rindu biar Tuhan akan boleh menjadi penolong. Agar istri kami akan boleh menjadi pasangan yang terbaik. Saling melengkapi satu dengan yang lain bersama-sama dengan kami. Sehingga kami rindu Tuhan biar rumah tangga kami akan terikat erat di dalam kasih satu akan yang lain. Bapa, bila mana anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukar untuk dididik. Tuhan sanggupkan kami. Berikan hikmat kepada kami agar kami boleh mendidik mereka dengan baik. Ajar kami untuk kami boleh berkata-kata dengan baik. Ajar kami untuk kami boleh bertingkah laku dengan baik. Sehingga kami boleh menjadi teladan bagi mereka di dalam takut akan Tuhan. Bapa, hamba berdoa secara khusus untuk rumah tangga umat-umat Tuhan. Tuhan akan boleh memberkati setiap rumah tangga yang ada di jemaat-Mu. Tuhan akan menjadi penolong mereka di dalam kehidupan mereka. Ikat mereka dalam kasih satu akan yang lain. Kalaupun ada banyak kerikil-kerikil tajam di depan mereka yang dapat membuat mereka jatuh, Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan cinta kasih mereka satu dengan yang lain, agar tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan mereka kecuali kematian itu sendiri. Bapa, ketika mereka dihadapkan kepada masalah ekonomi di tengah pandemi corona seperti sekarang, hamba-Mu rindu biar Tuhan akan boleh memberkati rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan akan boleh melimpahkan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak-Mu. Ketika satu pintu Tuhan izinkan tertutup, kami percaya bahwa pintu-pintu berkat yang lain Tuhan akan bukakan. Jangan biarkan ada dari antara umat-umat Tuhan yang kekurangan.
Jangan biarkan ada dari umat-umat Tuhan yang menjadi peminta-minta, melainkan biar dengan berkat pertolongan Tuhan, umat-umat Tuhan akan dapat berseru puji Tuhan oleh karena berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati anak-anak kami juga ya Tuhan. Tuhan akan berkati agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada kami sebagai orang tua. Oleh karena kami rindu Tuhan, baik suami maupun istri dan anak-anak, kami semuanya rindu ada di surga, tempat yang Tuhan janjikan itu. Surga tidak akan indah bagi kami bila mana ada istri, suami atau anak-anak kami yang tidak ada di dalamnya. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar rumah tangga kami akan terus mengasihi, akan terus terikat dalam kasih, akan terus bertumbuh di dalam karakter Kristus, agar kami rindu, kami akan tetap di dalam lingkaran keluarga ini. Bila mana Tuhan datang kedua kali, kami akan terhimpun dalam keluarga besar umat-umat Allah untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu untuk kasih dan kebaikanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.